Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu seperti pujian kami, bahwa tidak ada yang seperti Engkau. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat bagi kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu dapat menguatkan setiap kami di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu dapat menuntun jalan kami, sehingga kami tidak bingung kemana kami harus melangkah, karena firman-Mu dapat menerangi jalan kami. Berkati kami semua, baik yang hadir di tempat ini maupun jemaat yang beribadah di rumah. Tuhan tolong kami percaya, baik yang hadir di tempat ini maupun di rumah, Tuhan sama-sama hadir di tempat kami masing-masing. Ini doa kami ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Ya, luar biasa, puji Tuhan. Di rumah juga masih ada jemaat yang sakit ya. Kiranya tetap bersemangat ya hari ini untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membaca firman Tuhan hari ini, saya ingin bersaksi ya Bapak Ibu. Sudah 2 minggu saya nggak datang ke gereja. Ya, sudah 2 minggu. Selama 2 tahun, hampir 2 tahun, saya baru pertama kali ibadah di rumah, ya. Dan rasanya nggak enak sebenarnya ibadah di rumah, ya. Beda rasanya gitu. Tapi walaupun rasanya berbeda gitu, tetap Tuhan hadir di rumah kita masing-masing, ya. Tidak mengurangi esensi ibadah kita, sekalipun ibadah di rumah maupun di tempat ini. Ya, Tuhan pasti mengerti Bapak Ibu ya, karena pandemi yang terjadi ini. Bapak Ibu Saudara, pandemi saat ini tinggi sekali, yang terkonfirmasi ada 50.000 saya lihat ya. Dan saya, istri, dan anak saya semua positif 2 minggu yang lalu. Dan saya berharap Bapak Ibu tidak terkonfirmasi ya, karena yang kami alami gejalanya cukup luar biasa ya. Masing-masing kami 2 hari gitu, 2 hari 2 malam itu demam tinggi. Dan rasanya nggak enak ya, seperti yang Pak Budi pernah katakan bahwa orang yang sakit COVID ini tidak bisa dirawat oleh orang sehat gitu. Ya, jadi makanan pun harus digantung di pagar, baru nanti saya ambil, baru makan gitu. Awal-awal saya kena, saya sendiri aja yang terkonfirmasi positif. Tapi 2 hari kemudian anak saya mulai demam tinggi, di PCR positif. Istri saya juga dalam kondisi hamil juga positif. Pada masa-masa pertama kami kena COVID ini Bapak Ibu, rasanya nggak enak sekali. Tapi puji Tuhan bisa melewati. Saya sekarang sudah negatif, sudah 2 kali PCR dan tadi pagi swab antigen sudah negatif Bapak Ibu. Istri saya juga sudah negatif tapi anak saya masih positif. Ya, mohon doanya supaya anak saya tetap kuat. Dan beberapa jemaat juga yang ada di rumah ya, yang terkonfirmasi positif. Di sini ada nama-namanya Bapak Ibu, kita doakan mereka nanti. Ada keluarga Bapak Reksi, ya, ada Ibu Devina, ya, anak dari Ibu Ninik, juga suaminya dan juga anaknya juga terkonfirmasi positif. Saya komunikasi dengan mereka, tapi puji Tuhan sudah gejalanya sudah nggak parah lagi. Juga Ibu Ninik ya, Ibu Ninik terkonfirmasi positif, kita doakan beliau. Namun suaminya Pak Iwan dan juga anaknya negatif. Juga Bapak Luther Pasaribu, juga ada Ibu Mutiara Situmorang, Bapak Beni Marbun, orang tua dan abang dari Bu Betsy Marbun juga sedang terkonfirmasi. Dan Oma Ike juga
anaknya Meiki juga terkonfirmasi. Bapak Ibu, kita saling mendoakan ya. Kita saling mendoakan satu dan yang lain agar saudara-saudara kita ini cepat pulih, Bapak Ibu. Ya. Agar cepat pulih dan kalau Bapak Ibu punya berkat, Bapak Ibu juga bisa mengantar makanan ke rumah, karena kami merasakan betul Bapak Ibu, kalau sudah keluarga sudah kena itu, mikir untuk masak makanan itu udah nggak kepikiran lagi karena kondisi yang ada. Tapi puji Tuhan, di antara beberapa Bapak Ibu di sini yang positif, mereka gejalanya ringan. Ya, itulah bersyukurnya kita karena sudah divaksin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah kena positif, jangan penasaran ya. Jangan penasaran terus coba-coba, wah kayak gimana ya rasanya positif, saya pengen rasakan gitu. Jangan Bapak Ibu, jangan, karena nggak enak rasanya. Kalau ditanya sama saya gimana rasanya, sulit untuk menjelaskan, tapi rasanya nggak enak. Lebih sakit dari putus cinta Bapak Ibu. Ya pokoknya Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Kalau memang Bapak Ibu pengen makan yang enak di restoran, ditahan dulu, jangan dulu ke tempat-tempat kerumunan-kerumunan, ditahan dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sayang diri sendiri dan sayang keluarga Bapak Ibu. Ya, demikian kesaksian dari saya Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 10. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Bapak Ibu bisa baca di depan, bisa lihat di layar juga di aplikasi kita, aplikasi Gereja Pro Kemang Pratama. Bapak Ibu bisa lihat ada Alkitab di situ. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh PGI, yaitu kasih yang memulihkan. Bapak Ibu Saudara, besok tanggal 14 Februari Bapak Ibu tahu itu hari apa? Hari Valentine. Wah, mungkin ada anak-anak muda yang sudah beli coklat gitu ya, beli bunga, besok mau dikasih ke pasangannya. Bapak Ibu Saudara tahu sejarah Valentine itu? Valentine itu ada seseorang martir, dia meninggal pada saat itu, dan singkat cerita karena meninggalnya itu maka setiap 14 Februari dirayakanlah hari Valentine. Karena nama dari martir itu adalah Valentine. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya sama kita apakah harus kita merayakan Valentine, tidak harus sebenarnya. Karena itu tidak ada kewajiban dalam Alkitab. Tapi kalau Bapak Ibu mau merayakannya, mau memberikan coklat kepada istri atau suami Bapak Ibu, silakan saja. Enggak ada persoalan di situ. Ya, tetapi tidak ada keharusan untuk merayakan Valentine. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini bertepatan juga di tanggal 13 hari ini kita membahas tentang kasih. Kasih yang memulihkan. Di dalam teks yang kita baca ini, kita berbicara hari ini, kita membahas tentang kasih secara vertikal. Kasih kita kepada Tuhan.
Semua kita yang hadir di sini maupun Bapak Ibu yang hadir di rumah, yang ada di rumah, semua kita pasti mengasihi Tuhan. Amin. Kita hadir di sini karena kita mengasihi Tuhan. Tidak mungkin orang ke gereja tapi dia tidak mengasihi Tuhan. Tidak mungkin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan konteks daripada Yeremia ini, di situ kita melihat bahwa bangsa Yehuda saat itu sedang melakukan perbuatan-perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Dosa apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah berhala. Hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka merasa aman karena berkoalisi dengan sekutu-sekutunya yang menyembah Allah-Allah asing. Bangsa Yehuda terlena dengan rasa aman yang palsu. Mereka menaruh kepercayaan pada sistem keamanan yang dibuat oleh manusia. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, mulai dari Yeremia pasal 1, ya, Yeremia datang, diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan Allah kepada mereka. Yeremia datang untuk menyampaikan penghukuman kepada bangsa Yehuda karena sudah begitu keji perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Dan 2 minggu yang lalu di khotbah yang disampaikan, ketika Yeremia dipanggil oleh Tuhan, dia waktu itu masih muda, Bapak. Saya melihat penafsiran-penafsiran, Yeremia pada saat itu masih 20 tahun. Dia dipilih oleh Tuhan dan dia sempat mengatakan kepada Tuhan, jangan saya tidak fasih berbicara. Ya. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan menguatkan engkau, akan memberkati engkau. Dan pada akhirnya Yeremia bersedia untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel, juga bangsa Yehuda pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Yeremia dipanggil, dia memikirkan Bapak Ibu, bagaimana saya yang masih muda ini, ya, menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel, yang notabene orang Israel ini orang tegar tengkuk Bapak Ibu, susah dibilangin. Ya. Tetapi Yeremia tetap mengambil keputusan, dia percaya bahwa Allah menyertai dia, dan pada akhirnya Bapak Ibu, dia menjadi nabi di bangsa Yehuda, nabi yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dia menyampaikan penghukuman kepada bangsa Yehuda. Kenapa? Bangsa Yehuda melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Kalau kita baca di pasal 17 ayat 1, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi. Bapak Ibu Saudara, setelah Yehuda merasa kuat Bapak Ibu, ya, ketika mereka berperang, mereka berkoalisi dengan sekutu-sekutu yang menyembah Allah-Allah lain, dan mereka bisa mengalahkan musuh mereka. Dan ketika mereka berhasil membangun tembok pertahanan mereka, mereka merasa, kami kuat, kami tidak butuh Tuhan lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka Yeremia berkata, menyampaikan pesan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dialami oleh bangsa Yehuda. Mereka yang dulunya taat kepada Tuhan, mereka yang dulunya begitu percaya kepada Tuhan, cinta Tuhan. Tapi ketika mereka sudah kuat, ketika mereka sudah diberkati dengan berbagai kekuatan yang mereka miliki, perlindungan tembok-tembok yang ada, mereka bilang, kami sudah gak butuh Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa diri hebat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini. Ya, tidak ada yang bisa kita andalkan. Entah itu kita punya harta kekayaan, entah itu kita punya relasi-relasi dengan pejabat-pejabat pemerintah. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa mengandalkan itu semua. Maka Tuhan murka terhadap mereka. Tuhan marah terhadap mereka. Karena mereka menduakan Tuhan. Oleh sebab itu Saudara, sesuai dengan tema kasih yang memulihkan. Kasih yang memulihkan, yang pertama adalah kasih yang tidak menduakan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita di sini rata-rata sudah punya suami istri.
Apakah Bapak Ibu mau diduakan? Tentu tidak mau. Saya juga nggak mau. Kalau istri saya tiba-tiba ngomong sama saya suka sama laki-laki ini. Oh, bagaimana itu ceritanya? Iya kan? Itu sakit rasanya seperti layangan putus. Yang nonton layangan putus di sini, saya juga nonton itu gara-gara lihat di sosial media ramai sekali layangan putus. Buka TV, itu sedang dibahas layangan putus. Apa sih layangan putus itu? Ternyata ceritanya Bapak Ibu, seorang lelaki yang sudah menikah, sudah punya anak, istrinya sedang hamil, dia malah selingkuh di tempat lain. Tentu yang bernama Kinan itu tidak berterima dengan apa yang terjadi. Sudah dikatakan, tidak ada satu orang pun yang ingin diduakan. Dan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan, Bapak Ibu Saudara. Maka jangan sesekali menduakan Tuhan. Nah, Saudara, dikatakan di ayat 5. Jangan mengandalkan manusia. Ya. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan jangan mengandalkan orang yang hatinya jauh daripada Tuhan. Tetapi ini justru yang terjadi di bangsa Yehuda. Ya. Mereka merasa bahwa ketika saya sudah bergabung dengan orang-orang yang hatinya jauh daripada Tuhan, sekalipun mereka jauh daripada Tuhan, tetapi mereka punya kekuatan, punya jabatan yang baik, mereka menganggap bahwa kita aman, masa depan kita baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat tidak senang dengan hal ini. Maka di ayat-ayat yang lain menjelaskan kepada kita bahwa jangan menjadi suam-suam kuku. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan coba-coba berpaling. Ya, jangan coba-coba berpaling. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Yehuda mulai sombong karena menganggap mereka aman tanpa Tuhan. Mereka tidak mempedulikan Tuhan lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ya yang menjadi tantangan bagi kita semua, saudara. Dan inilah pengajaran-pengajaran yang terjadi, ya, yang terjadi pada masa Maleakhi ke Matius, waktu 400 tahun kurang lebih Tuhan tidak berbicara kepada umatnya, maka timbul yang namanya Gnostik, ya, yang selalu mementingkan ilmu pengetahuan, kekuatan manusia daripada kekuatan Tuhan. Nah, ini celaka kalau terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Menganggap dirinya hebat. Oh, udah bagus kok perusahaan saya, udah bagus, saya punya simpanan, saya punya deposit, saya nggak butuh Tuhan lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu tinggal tunggu saja waktunya Tuhan murka terhadap orang-orang seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika bangsa Yehuda menduakan Allah, yang terjadi adalah Tuhan mendatangkan kutuk bagi bangsa Yehuda. Konsekuensi ketika kita menduakan Tuhan, lebih mencintai yang lain daripada Tuhan, ada di ayat 6. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus yang ada di padang belantara. Apa maksudnya Bapak Ibu? Semak bulus yang ada di padang belantara ini, dia bisa hidup Bapak Ibu. Dia bisa hidup, tetapi tidak lama dia hidup. Ketika ada tantangan sedikit, dia langsung mati. Tidak ada air sedikit, dia langsung mati. Itulah semak bulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua dikatakan bahwa ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Yang ketiga, tinggal di tanah angus di padang gurun. Bapak Ibu bayangkan kalau tinggal di tanah angus di padang gurun. Bapak Ibu yang pernah ke Israel, Bapak Ibu yang pernah lihat padang gurun itu seperti apa. Di sana tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada air, tidak ada makanan atau apapun. Tuhan memberikan perumpamaan bahwa seperti itulah orang yang jauh daripada Tuhan. Ya. Dikatakan lagi selanjutnya Bapak Ibu, tinggal di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Inilah kutuk, ya. Makanya di ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
Dan inilah konsekuensinya bagi orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dilanjutkan Bapak Ibu di ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kepada siapa Yeremia mengatakan ini? Kepada bangsa Yehuda yang hatinya sudah membatu, Bapak. Yang hatinya sudah jauh daripada Tuhan. Siapa yang mengetahuinya? Di ayat 10. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jangan pernah kita main-main dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir di ayat ini, kok Tuhan jahat sekali. Ya, Tuhan adil. Ya, Tuhan itu adil. Tuhan itu nggak seperti kakek-kakek. Ya, kakek-kakek kalau cucunya bersalah, ya paling udah jangan diulangi lagi ya. Kalau mamanya dipukul, ya. Kakek-kakek itu penuh dengan kasih, tapi kadang-kadang nggak adil. Ya, itu perumpamaan-perumpamaan di evangelism exploitation, gitu, metode penginjilan. Juga Tuhan itu nggak seperti polisi, Bapak Ibu. Ya, polisi itu kan adil. Mungkin polisi-polisi yang lain yang nggak adil bukan di situ ya. Polisi itu adil. Apa keadilannya? Ketika kita melanggar peraturan-peraturan lalu lintas, misalnya kita mencuri, kita membunuh orang, polisi langsung ambil, langsung ditangkap, dipenjarakan, kita melalui proses hukum, dan pada akhirnya kita menanggung konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Tidak mungkin kita bilang ke polisi, aduh saya nggak sengaja Bapak polisi, tolong please, enggak. Itu enggak berlaku kasih di situ. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, Tuhan kita itu adil. Dia Allah yang maha kasih, tetapi dia juga Allah yang adil ketika kita menduakan dia. Maka jelas di ayat 10, memberi balasan, Tuhan memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Maka dikatakan di Roma bahwa upah dosa itu adalah maut. Tuhan tidak pernah main-main dengan hal ini. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, Tuhan memberikan hukuman yang setimpal bagi kita. Ketika kita taat kepadanya, Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang memulihkan. Tidak pernah ada pemulihan tanpa pertobatan. Tidak pernah ada pemulihan tanpa kesadaran bahwa apa yang kita lakukan mendukakan hati Tuhan dan kita mau berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka apa yang kita lakukan mungkin orang lain tidak tahu. Tuhan katakan, siapa yang mengetahui hati itu adalah Tuhan sendiri. Mungkin suami kita atau istri kita tidak tahu perbuatan dosa yang kita lakukan. Mungkin orang tua kita tidak tahu. Mungkin para pendeta tidak tahu, penatua tidak tahu. Tuhan tahu isi hati kita. Ini sudah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyebut diri kita orang Kristen, berarti kita sedang menyatakan kepada orang-orang bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maka tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus menunjukkan ketika kita mencintai seseorang, kita selalu berusaha menyenangkan hati orang itu. Coba Bapak Ibu ingat waktu Pak Budi dulu sama Bu Evi masih pacaran gitu ya. Ya, apakah cinta itu sampai sekarang masih sama? Ya, harusnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita baru jatuh cinta itu, segala cara kita lakukan kalau bisa. Ya, kalau tidak punya kendaraan, tidak punya motor, tidak punya mobil, sewa mobil supaya bisa jalan berdua sama pacar. Mungkin itu yang dilakukan anak-anak muda di sini. Ya, sekalipun sedang sibuk, bahkan pelayanan ditinggalkan demi ketemu sama pacar. Itu bisa saja terjadi. Kenapa? Cinta itu lagi menyala-nyala Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mencintai Tuhan, harusnya saudara kita melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Berarti kalau kita mengatakan kita cinta Tuhan, kita tidak melakukan kehendaknya, berarti sebenarnya kita sudah mencintai yang lain.
Betul ya Bapak Ibu? Kita sedang mencintai yang lain. Apa itu yang lain? Banyak hal Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dampak dari ketidaktaatan mereka, mereka mengalami masa sulit yang berat. Apa masa sulit itu? Mereka dibuang ke Babel. Dan hukuman itu diberikan oleh Tuhan untuk menghancurkan kepercayaan diri bangsa Yehuda yang terlalu tinggi dan membuat mereka bertobat. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah ketika mereka dibuang ke Babel. Seperti inilah gambarannya, Bapak Ibu bisa lihat di slide ini. Mereka dibuang ke sana. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka menjadi budak di sana. Kenapa Tuhan tidak main-main? Tuhan itu adil. Tuhan menghukum orang-orang yang mengaku cinta kepadanya, tetapi melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kepercayaan bangsa Yehuda selama ini kepada Allah-Allah lain, kepada patung-patung yang mereka sembah, itu tidak benar. Kalian harus berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang dialami oleh bangsa Yehuda. Apakah ini relevan dalam kehidupan kita saat ini? Tentu Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita tidak mau kutuk itu terjadi pada kita, maka kita tiap-tiap hari sadar akan perbuatan kita Bapak Ibu Saudara. Memang manusia tidak pernah terlepas dari segala kesalahan, dosa-dosa yang diperbuat. Tetapi ketika kita terus-menerus datang kepada Tuhan, ketika kita terus-menerus mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Saudara, ada banyak orang yang hanya mau berkat-Nya saja, tapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, ada banyak orang yang hanya menuntut berkat-berkat Tuhan, tetapi tidak mau melakukan kewajibannya. Sehingga saudara, ketika masalah itu datang, baru dia datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi bangsa Israel. Ketika ada nabi, mereka bertobat. Ketika tidak ada nabi di antara mereka, mereka melakukan hal sesuka mereka sendiri. Lalu Tuhan mengutus nabi lagi, mereka bertobat. Nabi itu sudah tidak ada lagi, mereka melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka saudara, yang harus kita lakukan yang kedua adalah mencintai Tuhan lebih dari apapun. Tadi lagu-lagu yang kita bawakan semua menunjukkan tentang kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan lebih dari apapun, ada janji Allah di situ di ayat 7 Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ada dua hal di sini. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia mengatakan kepada bangsa Yehuda, setelah Yeremia menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan manusia dengan segala konsekuensi yang mereka terima, maka Yeremia berkata, kalau kamu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan berkat-berkat-Nya. Jelas Bapak Ibu. Di pertama tadi, Tuhan memberikan kutuk kepada orang yang jauh daripada Tuhan, dan yang kedua, Tuhan memberkati orang yang dekat kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Mengandalkan Tuhan bukan berarti meniadakan usaha, namun berusaha dengan cara pandang bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Kita jangan menyalahartikan juga Bapak Ibu bahwa mengandalkan Tuhan itu meniadakan usaha. Kita statis, kita diam di tempat, selalu berdoa Tuhan tolong saya tanpa kita berbuat apa-apa juga. Itu sama saja dengan iman yang konyol. Mengandalkan Tuhan di sini berarti kita juga dinamis. Kita tidak berjalan di tempat, kita berusaha sambil berdoa, maka Tuhan akan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkat itu apa saja? Banyak hal Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak hal, kesehatan kita, pendidikan anak-anak Bapak Ibu ketika mereka berhasil. Bukankah itu berkat Tuhan? Ya. Ketika Bapak Ibu bisa melayani,
kalau kita mendefinisikan berkat Tuhan itu, jangan hanya sebatas tentang berkat-berkat yang spektakuler. Jangan kita hanya, kalau kita mendefinisikan mujizat Tuhan itu, hanya kita mendefinisikan dengan hal-hal yang luar biasa seperti orang yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Mujizat Tuhan tidak berbicara hanya sebatas itu, Bapak Ibu. Ada banyak hal. Nanti kita melihat di endingnya, Bapak Ibu, bangsa Israel mengalami pemulihan dari Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 5 mengatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tadi sudah saya katakan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak ingin kita mencintai yang lain lebih dari kita mencintai Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita baca di Ulangan juga tentang kutuk ini, ada juga kutuk yang bersifat kutuk keturunan jika hal itu tidak dilepaskan. Artinya apa kutuk keturunan? Bapaknya berdosa, tidak bertobat, turun kepada anaknya. Anaknya juga, bapaknya anaknya ini tidak dilepaskan, turun lagi kepada cucunya. Kalau tidak dilepaskan, turun sampai enggak dilepaskan, sampai kapanpun itu kutuk itu tetap ada di dalam keluarga itu. Maka harus ada pelepasan okultisme itu di dalam keluarga yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan Allah-Allah yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua di sini maupun yang ada di rumah, kita pasti ingin diberkati, amin. Ya, amin Bapak Ibu. Kalau kita ingin diberkati, cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan bukan menjadi beban kalau kita mencintai Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mencintai seseorang, kalau kita mencintai istri kita, kita akan melakukan hal yang baik, bahkan lebih dari yang istri kita minta, kalau bisa kita berikan. Ya, saya mungkin tidak bisa memberikan hal-hal yang mewah kepada istri saya, tetapi saya bisa memberikan yang lain, yaitu perhatian, ya, cinta saya kepadanya, saya bisa berikan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah demikian kalau kita mencintai Tuhan? Apa yang Tuhan mau, kita berusaha lakukan. Ya, kita berusaha lakukan Bapak Ibu Saudara. Maka masalah berkat itu bukan sesuatu yang kita nanti-nantikan lagi. Itu udah otomatis ada, dikasih sama Tuhan. Ya. Kadang Bapak Ibu kita belum melakukan kehendak Tuhan, kita sudah pusing memikirkan kapan berkat Tuhan itu turun. Enggak Bapak Ibu. Kalau kita sudah mencintai Allah dengan sungguh, berkat itu otomatis akan datang. Bahkan di waktu-waktu yang kita tidak sangka, berkat itu datang. Amin. Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan juga di Ulangan, juga di Markus, dan di Matius. Kalau Bapak Ibu lihat di Matius pasal 22 ayat 39, dijelaskan berkali-kali bahwa kasih pertama dan terutama adalah mengasihi Tuhan. Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa saudara? Mengasihi Tuhan adalah prioritas dalam kehidupan kita. Setelah kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mampu mengasihi sesama kita. Itu sudah otomatis Bapak. Berarti kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, kita sebenarnya belum bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka apapun yang terjadi, entah itu kita kena COVID, kita ada masalah apapun, harusnya cinta kita tidak pernah pudar kepada Tuhan. Entah itu kita beribadah di tempat di rumah kita,
kalau kita cinta Tuhan, tidak mempengaruhi sukacita dan semangat kita. Karena dimanapun kita bisa beribadah, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita bisa menyatakan cinta kita itu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka saudara, ada pemulihan dan jaminan penyertaan Tuhan bagi orang yang mencintai Dia. Apa itu saudara? Di ayat 8. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saya sudah singkat di sini ya. Ia seperti pohon ditanam di tepi air. Akarnya kuat, tidak mengalami panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir akan tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ini jaminan penyertaan Tuhan bagi orang-orang mengasihi Dia. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Bapak Ibu. Pohon itu tidak pernah takut akan musim kering. Kenapa? Selalu ada air. Akarnya kuat, Bapak Ibu Saudara. Dan dia tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Ini janji jaminan penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maka harusnya kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir kalau kita sudah mencintai Tuhan. Seperti yang pernah saya ceritakan, kalau saya sudah bersama dengan papa saya tidak pernah takut. Kenapa Bapak Ibu? Di kampung kami itu jarak rumah yang satu dan yang lain itu bisa 500 meter, nggak ada listrik. Kadang kalau berjalan malam-malam itu kalau sendiri itu menakutkan sekali. Ya. Tapi ketika saya bersama-sama dengan bapak saya, dia memegang tangan saya tidak takut lagi. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, sesulit apapun hidup kita, akan ada jalan keluar di dalam Tuhan. Maka jangan pernah menyesal memilih Tuhan sebagai Tuhan kita. Jangan pernah mendukakan hati Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, sama saja kita sedang mengharapkan kutuk itu datang bagi kita. Kalau kita mencintai dengan Tuhan dengan sungguh, maka sama saja kita mengharapkan berkat dari Tuhan, dan itu pasti terjadi, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita lihat, Tuhan tidak memberikan berkat yang begitu besar, tetapi Tuhan menjanjikan perlindungan yang aman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya janji Tuhan ini. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 mengatakan begini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Coba lihat Bapak Ibu, betapa baiknya Tuhan kita. Yang tadinya mereka sudah menyembah Allah-Allah lain, Tuhan mengatakan, kalau kamu datang kepadaku, ya, maka aku akan mendengarkan kamu. Dilanjutkan di ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Luar biasa Tuhan kita, Bapak. Ketika kita sudah jatuh sejatuh-jatuhnya, kita datang kembali, Tuhan terima kita apa adanya. Maka saudara, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mendukakan hati Tuhan, saya tidak tahu. Tapi tidak ada kata terlambat untuk kita datang. Tuhan menerima kita apa adanya. Kalau manusia, kita mengecewakan Dia, kita mau sujud-sujud menyembah, bisa saja karena sudah ada dendam, benci, dengki, tidak mau mengampuni, tidak mau menerima kita lagi. Saudara, Tuhan menerima kita apa adanya. Itulah luar biasanya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kurang berdosa apalagi Paulus itu, membunuh orang Kristen. Ya. Kurang mendukakan Tuhan bagaimana lagi Paulus ini,
Ketika dia belum percaya kepada Tuhan Yesus, dia membunuh orang Kristen. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia mengalami perubahan 180 derajat. Ketika Daud mendukakan hati Tuhan, ya, dengan meniduri istri orang lain, ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan menerima dia, Tuhan memulihkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka saudara, di Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, amin. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berarti orang yang tidak menuruti perintah Tuhan berarti tidak mengasihi Tuhan. Saudara, Yosua 22 ayat 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, menuruti segala perintahku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Cinta kita terhadap Tuhan itu adalah cinta yang aktif Bapak Ibu. Cinta yang aktif bagaimana saudara? Kita mengasihi Tuhan, kita juga melakukan kehendak Tuhan. Kita mencintai seseorang, kita berusaha menyenangkan hati orang itu. Ya. Tidak mungkin Bapak Ibu kita bilang kita cinta sama seseorang terus kita menyenangkan hati orang lain. Berarti kita sebenarnya hati kita sudah bercabang. Kita sedang menduakan orang itu. Ketika kita mencintai Tuhan, bukti bahwa kita mencintai Tuhan adalah mengasihi Tuhan dengan segala perintahnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang memulihkan, kasih yang memulihkan adalah kasih yang penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Tidak cukup hanya beribadah hari ini. Tidak cukup hanya datang beribadah ke gereja. Buka TV Bapak Ibu terus beribadah. Tidak cukup. Ya. Kehidupan yang nyata kita, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, apa yang kita lakukan buat Tuhan? Tadi malam saya berbincang-bincang dengan istri saya. Apa yang sudah kita buat Tuhan? Kalau kita mencintai Tuhan, apa yang sudah kita buat Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir bahwa yang berbuat sesuatu kepada Tuhan itu hanya rohaniawan-rohaniawan di gereja. Kita semua wajib melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk menyenangkan Dia. Apa yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan selama ini kita hanya menuntut Tuhan untuk memberkati keluarga kita. Jangan-jangan selama ini kita hanya menuntut Tuhan berkati aku, berkati usahaku, berkati keluargaku, istriku, anakku. Tetapi kita tidak melakukan apapun yang menyenangkan hati Tuhan. Maka jangan berharap Tuhan akan memberkati kita. Lebih baik Bapak Ibu Saudara kita sibuk untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan tanpa memikirkan berkat itu. Kenapa? Ketika kita sibuk menyenangkan hati Tuhan, berkat itu dengan sendirinya akan datang. Amin. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kita, menguatkan setiap kita, bahwa kita menjadi orang Kristen itu tidak hanya sekedar datang ke gereja, tidak hanya sekedar dicantumkan di KTP kita menjadi orang Kristen. Kita punya tanggung jawab untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua, dapat menguatkan kita semua. Mari kita sama-sama menyatakan kasih kita itu dengan lagu pujian yang mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan.